Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Sepekan. Kali ini kita kembali menyapa Bang Jafar Siddiq. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Amel, gimana baik? Alhamdulillah baik Bang. Gimana nih Bang perkembangan berita di koran Mimbar Umum dalam seminggu terakhir? Ya, dalam sepekan terakhir ini kita mengangkat topik yang memang lagi hangat untuk dunia global terkait perang antara Israel dan Hamas, Pak. Hamas ya. Dari Israel yang merupakan sebuah negara dengan itu bisa dibilang militer ya, militer dari Palestina. Hamas ini kan organisasi yang berkuasa di jalur Gaza. Pada Sabtu kemarin, tanggal 7 Oktober kemarin, mengejutkan dunia dengan serangan ribuan roket ke Israel, dan sehingga ini dunia terpanjat mematahkan yang katanya Israel sebagai negara yang memiliki teknologi tinggi, ada yang namanya Iron Dome itu, penangkal rudal, ternyata bobol juga ya, sampai cukup banyak ya bangunan yang ambruk ya Bang ya. Nah, sejak penyerangan itu Israel memblokade Gaza. Jadi tanda kutip mereka memenjarakan jalur Gaza dengan menutup akses makanan, memutuskan aliran listrik. Yang kita khawatirkan, banyak pihak juga mengkhawatirkan akan terjadi tragedi kemanusiaan karena mereka bisa mati kelaparan. Iya, warga-warga yang ada di Palestina ya, bukan hanya Hamas gitu ya, karena kan warga sipil juga banyak sebenarnya di Palestina, bukan hanya Hamas ya Bang ya. Iya. Jadi beberapa negara juga meminta agar Israel tidak memberlakukan blokade itu. Blokadenya ya, karena sudah pernah terjadi ya kemarin itu ya, sudah pernah terjadi dan itu sangat-sangat merugikan bagi warga-warga Palestina, khususnya warga Palestina. Dan banyak negara juga menyarankan untuk mengakhiri perang ini dengan cara diplomasi. Dan yang kita kenal, kalau Amerika itu kan dia pro-nya ke Israel, sementara kalau Rusia mendukung kemerdekaan dari Palestina agar Palestina ini menjadi sebuah negara. Dan tentu kita harap Indonesia yang di awal kemerdekaan lalu didukung oleh Palestina kemerdekaannya, ya kalau bisa kita mendukung Palestina. Pernyataan juga sudah pernah di pernyataan dukungan dari Presiden juga sudah sering dilakukan ya untuk Palestina. Kita tahu Presiden Jokowi kemarin meminta agar segera dihentikanlah perang ini melalui jalur diplomasi agar tidak terjadi menambah korban dari warga sipil dan tidak berdosa lainnya. Iya, tetap ya Bang ya, karena kalau aku lihat juga di media sosial Eye of Palestine, itu udah tetap jalan ya, viral terus ya Bang ya. Nah, kita lihat saat ini beberapa militan yang ada di Timur Tengah khususnya seperti di Lebanon dengan militan Hizbullahnya juga melakukan penyerangan di perbatasan Israel. Bergerak ya Bang ya, dari negaranya kayak kemarin ribuan, beritanya aku baca tuh ribuan warga Lebanon bergerak menuju jalur Gaza ya Bang ya. Itu yang namanya apa? Hizbullah kan? Hizbullah ya Bang ya. Terus ada juga dari Suriah membantu. Bahkan informasi terakhir yang kita dapat alat perang dari Taliban Afghanistan itu dikerahkan membantu untuk Hamas. Ya. Kita berharap perdamaian ada di kedua belah pihak ini Bang ya. Oke Bang Gita, itu
kan Bapak ya Bang. Untuk tanah air sendiri gimana Bang? Untuk tanah air sendiri masih kita running dari penersangkaan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan kemarin beliau sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kini sudah ditahan mendadak pada hari Kamis lalu. Sebenarnya kan di hari Jumat dia pemanggilan kepada SYL ya. Tetapi tiba-tiba di Kamisnya sudah ditahan saja kan gitu. Oleh KPK ya Bang? Oleh KPK. Oke Bang, sebelum itu kayaknya banyak tuh yang belum berapa mengerti tentang kasus SYL ini. Bisa Bang jelasin nggak gimana kronologisnya dari awal hingga sekarang? Ya, SYL ini kan dia terjerat karena ada gratifikasi dugaan gratifikasi ada 3 tersangka dari Kementan dan salah satunya SYL Bang ya. KPK sendiri kemarin sudah menegaskan akan mendalami aliran dana korupsinya itu sampai ke partai ke Nasdem. Karena kita tahu SYL ini kan kadernya partai Nasdem, menterinya dari Nasdem, dan KPK akan menelusuri lah aliran dana itu, akan membongkar kemana saja mengalir dana korupsi, dugaan korupsi gratifikasi oleh SYL dan kawan-kawan yang terkait statement yang diungkapkan oleh juru bicara KPK itu. Nasdem sendiri mengaku siap diperiksa, sehingga mempersilahkanlah KPK untuk memeriksa Nasdem, sebab bendahara dari Nasdem sendiri Ahmad Saroni kemarin mengatakan mengakui memang ada SYL memberikan senilai 20 juta dan itu pengakuan dari, tapi kan itu biasa untuk partai. Maksudnya nilainya tidak besar ya Bang ya, nilainya hanya ya biasa lah setiap kader-kader itu yang sudah ada di dan itu pun tidak juga kan harus diketahui aliran itu dari mana, kan nggak terkait Nasdem. Itulah pengakuan dari Ahmad Saroni kemarin. Ya dia mempersilahkan KPK kalau untuk menelusurinya. Nah, dan Syahrul Yassin Limpo sendiri mengaku dia sudah siap lahir batin untuk bertanggung jawab terhadap ini ya Bang ya. Ya, yang anehnya, di sini ada anehnya. Kekuasaan tanda kutip seolah-olah ikut campur dengan kasus ini. Nah, jadi anggapan beberapa pihak bahwasannya kasus SYL ini dipolitisasi itu menganggap wajib kita pantau ya Bang ya. Apalagi kemarin Presiden Jokowi itu memanggil kepala PPATK untuk ya terkait ada juga terkait masalah SYL ini. Dia pun menyatakan ini ya Bang ya, tidak. Ya itu diakui oleh kepala PPATK sendiri. Maksudnya memang ada dia dipanggil dan Presiden menanyakan soal aliran dana dari SYL. Walaupun tidak hanya fokus kepada SYL, tetapi itu adalah yang ditanyakan. Ya kita tidak tahu juga seperti apa kan itu. Ya, karena kalau kasus-kasus seperti ini biasanya selalu muncul ya Bang jelang pemilihan presiden ya Bang ya. Jadi kita harap ini jangan simpanan yang udah lama memang dibongkar ya Bang, yang memang benar-benar murni. Maka aroma politisasi itu kuat begitu terasa itu. Kenapa enggak? Iya, itu yang kita kayaknya harus diikuti terus ini. Sangat wajar kan kalau masyarakat menilai ini dipolitisasi.
selanjutnya. Oke Bang, yang ketiga apa Bang? Yang lanjut menjelang ketok palu putusan batas usia capres dan cawapres yang digugat oleh beberapa pihak di Mahkamah Konstitusi. Jadi tanggal 16 besok Senin, MK akan memutuskan mengabulkan atau menolak gugatan batas usia capres dan cawapres. Kemarin menggugat batas usia capres yang 40 tahun. Jadi batas usia minimum 40 tahun dan maksimum dan capres dan cawapres. Capres dan cawapres mereka lebih fokus kepada batas minimum. Nah, ini kan aroma terus ini sekarang di politik ini ya. Tercium kan, beberapa pihak mengatakan ini digugat untuk pencalonan membatasi satu calon yang kuat kota Solo yang dekat Gibran Rakabuming agar bisa tidak bisa menjadi wakil, agar bisa menjadi wakil, jadi digugatlah ke MK kan itu ya. Banyak komentar dari berbagai pihak. Nah, kemarin MK untuk seolah-olah menekan MK, banyaklah kritikan yang datang dari tokoh-tokoh nasional. Karena untuk calon wakil presiden, ini untuk calon wakil presiden Prabowo ya Bang ya, Prabowo Subianto itu calon kuatnya. Itu kan digadang-gadang seandainya gugatan ini disetujui oleh MK, Gibran bisa menjadi wakil ya, bisa mendampingi Prabowo, mencalonkan. Bisa dicalonkan sebagai pendampingnya Prabowo ya. Tapi kalau misalnya tetap dengan undang-undang ini belum bisa gitu ya, belum cukup umurnya. Karena kan saat ini masih ketika pengumuman pendaftaran nanti usianya kan baru 36, sementara batas minimum capres tadi cawapres 40 tahun. Ya, kita bisa lihat dengar Senin ke depan apa yang menjadi keputusan MK. Mudah-mudahan semua yang menjadi terbaik untuk negeri ini. Karena aroma politik tetap di semua pemberitaan kayaknya Bang ya. Itu aroma politik pasti. Tahun politik, tahun panas, dan berita demokrasi kita juga di mimbar demokrasi juga sudah semakin panas ini ya. Ini aku ada baca di hari Kamis ya Bang ya. Pengamat ingatkan dampak pencawapresan Gibran ini juga ya, yang tadi ya. Juga selain di halaman 1 juga ada di halaman ini ya Bang ya. Terus ini ada Amin tak takut Gibran cawapres Prabowo. Oke, ini semuanya ya Bang ya. Itu yang undang-undang itu pasti masih ditunggu ya gimana perkembangannya Bang ya. Oke, kita sudahi Bang. Oke, seperti biasa Abang promosiin koran mimbar umumnya. Ini koran mimbar umum terbit setiap hari dari Senin sampai Jumat, dapati di kota-kota terdekat di rumah. Oke, selain itu bisa buka di web handphone dengan edisi digital yang tersedia 5 edisi. Buka, tinggal cari koran mimbar umum, langsung download dan bisa berlangganan dengan biaya 37.000 ya. 37.000, sekitar 37.000 per bulannya. Jadi sama seperti berlangganan koran. Jadi kalau nggak mau baca sulit mendapatkan koran, bisa download My Edisi, dapatkan di situ koran ya. Oke Abang, terima kasih atas waktunya Bang Jafar. Semoga akhir pekan yang indah. Alhamdulillah, semoga. Terima kasih pemirsa. Begitulah mimbar sepekan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.